Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya Putra dengan NIM 24109113133 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita tetap mendapatkan rizkinya dan menikmatinya hingga hari ini. Tidak lupa kita aturkan salawat serta salam kejunjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan eh, bimbingan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan yaitu anatomi permukaan yang di sini diawasi oleh dosen pengampu Dr. Oski Iliandri MKes. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada poin-poin yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai pendahuluan, mengenai anatomi permukaan, itu penjelasan tentang anatomi permukaan itu apa, anatomi itu apa, dan eh, yang dimaksud anatomi permukaan itu yang mana, itu nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada dasar-dasar dan istilah dalam anatomi, yaitu ada beberapa istilah-istilah dan juga pengetahuan-pengetahuan dasar dalam anatomi yang harus kita ketahui. Dan kemudian setelah itu ada bagian-bagian dalam anatomi permukaan dan pembahasannya. Jadi nanti ada bagian-bagian tubuh tentunya yang berada di permukaan atau yang terlihat ini diperlihatkan dan juga diberikan petunjuk dan pembahasannya juga. Itu mungkin untuk sebagai pendahuluan. Mari kita lanjut. Nah, yang pertama yaitu ada apa itu anatomi permukaan? Anatomi permukaan adalah cabang anatomi yang mempelajari struktur tubuh yang dapat dilihat atau diraba dari luar tubuh tanpa perlu pembedahan internal. Di sini sudah dijelaskan bahwa anatomi permukaan adalah cabang anatomi yang mempelajari struktur tubuh yang dapat dilihat tanpa perlu pembedahan internal. Berarti anatomi permukaan dijelaskan di sini yaitu struktur tubuh yang dapat dilihat atau diraba dari luar dengan kasat mata. Jadi kita tuh melihat anatomi permukaan itu ya sepenglihatan kita tanpa adanya bantuan alat ataupun dilakukannya pembedahan internal seperti yang dijelaskan tadi. Sehingga yang dimaksud dengan permukaan yaitu yang ada di tubuh kita ini ataupun yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Ini mencakup identifikasi fitur-fitur eksternal tubuh seperti otot, tulang, dan tonjolan lainnya, serta hubungannya dengan organ-organ dan jaringan yang ada di bawah permukaan kulit. Nah, di sini fitur-fitur eksternal tubuh seperti otot, tulang, dan tonjolan lainnya. Yang bisa kita lihat dengan mata telanjang seperti otot yang ada di tangan, di dada, di perut, maupun di leher itu kan sudah bisa dilihat secara kasat mata. Dan juga tulang. Tulang ini kan walaupun dilapisi tapi setidaknya kita sudah bisa melihat bahwa strukturnya itu ada gitu. Seperti melihat adanya tangan ini kan tentunya eh, disusun ataupun diberikan rangka oleh tulang tersebut yang dilapisi oleh otot dan juga kulit. Nah, seperti itu. Bisa diraba dari luar dan juga bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Dan jaringan yang ada di bawah permukaan kulit. Nah, jaringan-jaringan ini juga ada yang bisa dilihat melalui semelihatan kita juga, walaupun mungkin tidak terlalu jelas. Tapi ada yang masih bisa kita lihat seperti kulit yang ada di sini, ada jaringan, kemudian ada jaringan kulit, dan ada yang di telapak. Itu seperti ada bentuk. Itu kan bisa dilihat melalui kasat mata ataupun diraba dari luar tubuh tanpa ada pembukaan atau pembedahan internal. Seperti itu. Kemudian apa sih yang dimaksud
apa sih eh, yang dimaksud dan lebih dijelaskan dalam anatomi permukaan ini gitu. Nah, di sini ada bidang-bidang ataupun pembagian dalam tubuh manusia. Pertama ada bidang frontal yang sebelah kiri, ya kan? Ada superior dan inferior. Terus ada bidang frontal koronal yang di depan. Ada dorsal yang begini, yang di tengah-tengah. Dan ada juga ventral. Kemudian ada transversal yang horizontal juga. Kemudian ada bidang sagittal yang seperti ini. Kemudian ini ada pembagian-pembagian rangka tubuh. Sini ada linea mediana anterior yaitu yang ada di tengah. Kemudian ada linea sternalis yang patokannya ada di tulang dada. Kemudian linea parasternalis, linea axilleris anterior, linea media medioclavicularis dan juga palmar ataupun telapak tangan. Kemudian ada proksimal dan juga distal di masing-masing bagian yang lengan ini yang panjang. Nah, kemudian yang bagian belakang itu bisa dilihat ada pembagian juga sama seperti yang di depan. Ada linea mediana yaitu linea mediana posterior yang bagian tengah tapi di belakang. Linea para vertebralis itu bisa dilihat di dekat tulang belakang. Kemudian ada linea scapularis dekat dengan tulang belikat. Linea axillaris posterior yang dekat dengan bagian lengan ini. Di sebelah tulang belikatnya ini ada dorsal dan ada proksimal dan juga distalnya juga. Kemudian ada telapak kaki namanya plantar dan juga ada fibular dan ada radial lateral. Ya bisa kita lanjut. Nah, di sini bisa dilihat anatomi aksial itu pusat tubuh dan anatomi apendikular anggota gerak tubuh. Anatomi aksial atau pusat tubuh itu dalam artian secara singkatnya adalah anatomi yang penting dan menjadi inti dalam eh, bergeraknya atau tersusunnya suatu tubuh manusia. Dan anatomi apendikular atau anggota gerak tubuh itu adalah anggota yang dapat bisa digerakkan dan juga bisa diatur oleh diri kita sendiri dan sebagai penopang kehidupan. Dan apabila anatomi apendikular ini salah satu atau semuanya itu mengalami kecacatan ataupun mengalami disfungsional, itu tidak langsung mengalami yang namanya kematian, tetapi terjadi yang namanya kekurangan kualitas hidup ataupun eh, kehilangan penunjang kehidupan. Dan bisa dilihat dari rambut di sini ada rambut yaitu kavalon atau kranium itu bisa dilihat kaput dan kolum yang fungsinya melindungi kepala dari terik matahari secara langsung dan membantu kita ketika kena rambut itu kena air. Jadi air itu tidak langsung turun mengenai wajah kita. Nah, jadi yang gunanya adanya rambut di manusia itu yaitu untuk melindungi kepala dari terik matahari dan juga air agar tidak langsung mengenai kepala kita. Kemudian ada alis. Nah, alis yang ada di sini berfungsi biar air itu tidak langsung turun juga ke mata kita. Jadi langsung diarahkan ke bawah seperti ini supaya tidak langsung mengenai mata. Kemudian ada hidung. Nah, kenapa hidung itu lubangnya di bawah?
Karena kalau misalnya lubang di depan, udara dan debu itu langsung masuk dan membuka tulang yang keras atau tulang rawan. Itu supaya hidung ini tidak mudah patah. Kalau misalnya juga hidung itu menghadap ke depan, dia bisa debu itu langsung masuk. Dan ada juga telinga. Telinga berfungsi sebagai daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara. Dan kalau misalnya manusia nggak punya daun telinga tuh kemampuan menangkap suara bisa menurun. Kemudian ada mata untuk melihat dan ada bibir atau mulut sebagai eh, pintu masuknya makanan dan minuman serta sirkulasi udara. Kemudian ada leher, itu menghubungkan bagian atas kepala kita dan menjadi penahan untuk fleksibilitas pergerakan kepala. Kita bisa menunduk, menoleh ke atas, kiri, ke kanan, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada dada. Di dada ini terdapat jantung. Nah, jantung ini kan sebagai organ vital kehidupan manusia. Organ vital yang mengalirkan darah ke seluruh anggota tubuh yang menopang kehidupan manusia. Kemudian ada perut. Nah, perut ini memudahkan apabila ada keluhan, memudahkan tenaga medis untuk memeriksa. Kemudian ada alat reproduksi, kita bisa melihat ciri khas alat reproduksi pria dan wanita sesuai dengan jenis kelamin masing-masing dan juga tentunya perbedaan antara pria dan wanita bisa terlihat jelas dan juga memiliki penjelasan secara rinci setiap perbedaannya. Begitu. Mungkin bisa kita lanjut. Nah, di sini ada struktur dan juga regio ataupun letak-letak dari struktur tersebut. Mulai dari kepala, leher, dada, perut, pinggang, panggul, bokong, lengan atas, lengan bawah. Siku depan, siku belakang, tangan, telapak tangan, punggung tangan, tungkai atas, tungkai bawah, lutut belakang, lutut depan, tumit, dan juga kaki. Oke, di sini bisa dilihat ada regio kepala, kaput, dan regio leher, kolu. Nah, seperti yang dilihat tadi, bahwa pembagian-pembagian anatomi permukaan atau yang bisa diraba dan bisa dilihat, mulai dari bagian jidat, bagian alis, mata, hidung, telinga, leher, dan juga bagian penopang leher tadi sebagai penghubung dada dan juga penahan kepala. Sehingga kita bisa bergerak, menggerakkan kepala seperti ini, fleksibel. Oke, mungkin secara singkat saja bisa kita lanjut. Nah, kemudian ada regio toraks atau regio dada yang menjadi letaknya organ vital kita tadi yaitu jantung. Ini bisa kita lihat bagian-bagian otot juga mulai dari bicep, triceps, kemudian ke bagian dada dan ada klavikula di sini, ada corpus papilla dan cephalika hingga sampai ke bagian hampir abdomen atau sebelum perut. Itu bisa dilihat di sini. Nah, ini ada kardium atau regio jantung. Ini bisa dilihat aliran dari di dalam jantung itu bagaimana sih? Bagaimana cara kerja jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Ini bisa dilihat dari aliran darah ke tubuh dan aliran dari darah dari tubuh. Bisa lihat dari ada aorta, kemudian ada vena pulmonalis, kemudian ada atrium, dan ada katup-katupnya. Di sini bisa kita lihat bahwa ada jalur-jalurnya dalam kerjanya jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bisa dilihat dari mulai dari atrium kanan ke atrium kiri, kemudian ventrikel kanan ke ventrikel kiri. Ada juga dari aorta ke arteri pulmonalis, kemudian ada vena cava dan juga vena pulmonalis.
Dan juga terdapat banyak katup-katup, yaitu katup mitral, katup aorta, katup pulmonalis, katup trikuspid. Baik, bisa kita lanjut. Nah, ini ada regio abdomen atau regio perut. Seperti yang sudah saya bilang tadi, setelah regio toraks atau regio dada terdapat regio abdomen. Nah, regio abdomen ini letaknya ada di perut, mendekati ke regio kelamin tadi. Bisa dilihat terdapat beberapa penopang-penopang tubuh yang bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba, seperti mulai dari otot perut atau pinggul, bisa lihat di samping, dan di depan kandung kemih. Seperti itu. Baik, bisa kita lanjut. Nah, ini bisa dilihat pembagian-pembagian bagian perut, mulai dari bagian kiri, kanan, tengah, atas, bawah, semua sudah secara rinci dibagi melalui eh, abdominopelvic regions dan juga ada abdominopelvic quadrants. Perbedaan dari kedua ini mungkin yang regions lebih merincikan letak-letak dari masing-masing organ ataupun jaringan, dan yang quadrants lebih eh, banyak dalam melakukan kualifikasi ataupun pengelompokan. Kemudian ada regio pelvis dan perineum. Di sini ada regio yang eh, termasuk dalam jenis kelamin. Mulai dari jaringan-jaringannya yaitu ada vena, kemudian ada bisa dilihat di sini ada penis atau alat kelamin laki-laki, kemudian ada uretra, ada skrotum, dan ada korps penis dan tuberculum pepticum. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada anggota gerak yang biasa disebut ekstremitas. Anggota gerak atas yang pertama yaitu ada tangan kita, baik secara tampak posterior maupun posterior, depan atau belakang. Penunjang-penunjang dari anggota gerak ini bisa dilihat mulai dari ada jaringan, otot, hingga jari jemari juga. Itu pun berlaku juga di sebaliknya. Mulai ada otot dan juga jaringan. Sesuai dengan apa yang ada di gambar. Kemudian ekstremitas bawah atau anggota gerak bawah yaitu terdapat kaki. Di sini ada tampak posterior dan juga posteriornya. Secara kasat mata bisa kita lihat bahwa terdapat banyak vena dan juga otot-otot yang menunjang eh, tubuh kita untuk melakukan gerakan sehingga dapat menunjang kehidupan. Di sini juga terdapat banyak otot-otot dan juga jaringan-jaringan yang berfungsi untuk mengokohkan dan juga menunjang anggota-anggota gerak organ dari anggota gerak bawah ini. Nah, ini bisa dilihat pembagian-pembagiannya. Ada kaput, kepala, kolum, leher, toraks, dada, abdomen perut, pelvis, bagian kemaluan tadi, ya kan? Baik, kita lanjut. Oke, mungkin eh, hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan, dan masih banyak hal-hal yang mungkin masih belum bisa saya jelaskan secara rinci, dan sudah saya lakukan semaksimal mungkin dalam mencerna dan juga menjelaskan kembali mengenai anatomi permukaan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat berguna dan juga dipahami oleh para pendengar. Dan saya memohon maaf atas segala kekurangan, atas ucapan dan juga perlakuan saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas yang telah mendengar dan juga menyimak apa yang setelah saya sampaikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.